Oke guys, jadi ini ada postingan dari Muhammad Guntur Romli, mahasiswa bawa poster kritik Gibran dihadang pas Pampres, PDIP pembungkaman suara kritis guys. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja kini menjadi sorotan publik. Mahasiswa di Blitar berani bersuara lewat poster, namun malah dihalau oleh pas Pampres. Politikus PDIP Guntur Romli mengkritik keras dan menilai hal itu tindakan yang berlebihan. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Beberapa hari yang lalu ada segelintir pas Pampres yang melakukan tindakan semena-mena kepada 3 orang mahasiswa di Blitar. Para pas Pampres tersebut meringkus sampai memiting ketiga mahasiswa tersebut dengan alasan demi keamanan Wapres yang akan makan di salah satu rumah makan di Blitar. Padahal para mahasiswa tersebut tidak membawa senjata tajam. Para mahasiswa tersebut tidak menunjukkan sama sekali gerak-gerik akan melakukan tindakan yang membahayakan Wapres. Mereka hanya ingin membentangkan spanduk yang bertuliskan sebuah kritikan kepada Wapres. Tentu saja tindakan ini sangat memalukan di negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Di mana demokrasinya? Ketika rakyat kritis, ketika rakyat bersuara, langsung diperlakukan semena-mena. Lagi pula, gua pikir-pikir kasihan juga ya nasib si Mas Wapres, belum ngejabat setahun jadi Wapres, hujatan, caci maki, kritikan terus aja terjadi buat dia. Ya itulah akibatnya. Jadi Wapres hasil jualan nama bapak, jadi Wapres digendong paman, jadi Wapres karena karbitan, bukan karena dia memiliki skill, bukan karena dia memiliki kapabilitas. Gua sangat yakin 1000% jika si tukang martabak itu bukan anak presiden, dia tidak mungkin menang di Pilpres kemarin. Tapi kemenangan dia selain dengan cara licik, dengan menjual nama besar sang ayah. Ya, dimaklum aja ya bagaimana dan seperti apa keturunan keluarganya Mulyono. Oh iya, di sini pun gua meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar menindak tegas, memberikan sanksi kepada pas Pampres tersebut. Karena jelas apa yang dilakukan pas Pampres tersebut sudah mencerminkan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan azas demokrasi yang ada di Indonesia. Tolong buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa hukum di Indonesia ini tidak tumpul ke atas. Buktikan bahwa keadilan masih ada di Indonesia. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena gue lihat akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia ya seperti itu. Contoh simpel kemarin ketika Mendagri Tito Karnavian membuat kegaduhan mengenai 4 pulau di Aceh. Kegaduhan itu se-Indonesia. Bahkan Aceh sendiri ingin melakukan tindakan pada saat adanya keputusan Mendagri. Tapi karena dia pejabat, tidak diberikan sanksi atau teguran, padahal jelas sudah membuat gaduh seantero. Bayangkan jika itu terjadi oleh rakyat biasa, ketika ada rakyat yang kritis, rakyat yang berani bersuara dan membuat gaduh, pasti langsung jeruji besi menunggu mana hukum, mana keadilan, dan mana demokrasi sesungguhnya di negeri ini. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo bersikap adil terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Beranikah Pak Prabowo memberikan sanksi kepada para pas Pampres tersebut? Beranikah Pak Prabowo bersikap adil dengan tidak tajam ke bawah?
tumpul ke atas. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan Fadlizon, tolong ditindak tegas. Satyam Eva Jayate. Di atas panggung debat, Gibran ini bicara soal 19 juta lapangan kerja. Jadi dulu guys. Kalimat itu terdengar meyakinkan dan penuh harapan. Dan tentu saja enak didengar. Tapi beberapa bulan setelahnya, rakyat kan mulai sadar. Yang dijanjikan pekerjaan, malah yang datang adalah PHK. Yang dijanjikan masa depan, tapi malah ditawari narasi yang masalah hilirisasi dan green jobs yang belum juga jadi kenyataan. Mahasiswa di Blitar itu tahu persis bahwa janji politik yang kosong itu kan harus dikritik. Maka mereka turun ke jalan, membentangkan poster yang isinya lebih jujur daripada janji kampanye. Kalimat mereka kan tajam, tapi tetap damai. Sayangnya negara hari ini lebih cepat merespon selembar kertas daripada berjuta rakyat yang tak punya kerja. Mahasiswa itu dihalau dengan tameng protokoler, seolah poster bisa mengancam stabilitas negara. Anehnya, ketika janji gagal dipenuhi, yang disalahkan justru rakyat yang kecewa. Bukannya pejabat yang harus bertanggung jawab atas janji yang dilontarkannya sendiri. Ya bener itu guys. Minta rakyatnya sabar, padahal sabar mereka kan sudah lama, bertahun-tahun. Lapangan kerja tidak muncul dari panggung kampanye, tapi dari keberanian menyentuh masalah mendasar, yaitu pendidikan yang kurang nyambung dengan kebutuhan pasar, regulasi yang menghambat, dan elit yang lebih sibuk membangun pencitraan daripada menciptakan solusi. Hari ini kita tidak melihat 19 juta lapangan kerja, yang kita lihat justru 19 juta alasan, 19 juta pembenaran, dan 19 juta rakyat yang masih menunggu bukti. Maka jangan salahkan mahasiswa yang membentangkan poster. Mereka ini kan suara-suara yang tersisa, yang saat yang lain sudah terlalu letih berharap. Oke guys, jadi ini ada berita dari suara.com. Pas Pampres ringkus mahasiswa, pendemo Gibran di Blitar, Guntur Romli ini ancaman serius demokrasi. Politisi PDI Perjuangan PDIP Guntur Romli menilai tindakan Pas Pampres Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meringkus para mahasiswa yang melakukan protes di Blitar, Jawa Timur sangat berlebihan guys. Menurutnya tindakan tersebut mengancam kehidupan demokrasi saat ini. Tindakan pasukan pengamanan tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan pembungkaman terhadap suara kritis dari publik, kata Guntur Romli guys, yang mengatakan bahwa tindakan Pas Pampres tersebut sangat berlebihan dan cenderung mengarah kepada kekerasan. Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas, tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap, dan menahan mahasiswa merupakan tindakan berlebihan dan berbasis kekerasan, katanya. Padahal, kata dia, tindakan mahasiswa dengan membentangkan poster menagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja tidak mengancam jiwa Gibran sama sekali guys. Keberadaan mahasiswa tersebut tidak mengancam jiwa Gibran dan tidak menyerang pribadi Gibran, tetapi mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menagih janji yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres, seperti lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang, katanya. Lalu Guntur menegaskan bahwa mahasiswa PMII tersebut hanya ingin menagih janji-janji dari Gibran. Jadi itu guys, menurut kalian gimana guys soal langkah yang diambil oleh Pas Pampresnya Gibran ini guys? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya sampai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.